Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya perwakilan dari kelompok 10 sebagai moderator kali ini akan membahas mengenai penggunaan tanda baca pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan memimpin jalannya untuk mempresentasikan video mengenai penggunaan tanda baca yang baik dan benar. Saya Niwayan Dewi Adriani yang kali ini sebagai moderator dan sekaligus penyaji akan menjelaskan mengenai penggunaan tanda baca. Di antaranya ada tanda kurung, kurung siku, tanda petik, petik tunggal, tanda garis miring, dan tanda penyingkatan. Sebelum kita membahas apa itu tanda kurung, kurung siku, dan lain sebagainya, kita perlu mengetahui apa itu tanda baca. Jadi, tanda baca merupakan simbol yang tidak berhubungan dengan suara atau kata dan frasa dalam suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi atau jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Selanjutnya, saya mulai akan membahas dari pertama yang merupakan tanda baca kurung. Biasanya, tanda kurung yang biasa ini digunakan untuk mengapit suatu tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, Komisi A telah menyusun GBPK. Jadi, kepanjangan dari GBPK itu diapit dimasukkan ke dalam kurung itu. Jadi, kepanjangan dari GBPK atau garis-garis besar program kerja. Jadi, kepanjangan dari GBPK itu dimasukkan ke dalam tanda kurung setelah penulisan GBPK dengan huruf kapital semua. Yang kedua, fungsi dari tanda kurung ini juga mengapit yang bukan bagian dari integral pokok pembahasan. Jadi bisa kita contohkan seperti yang ketiga, tanda kurung juga bisa digunakan untuk mengapit huruf atau angka yang memerinci satu urutan keterangan. Misalnya, contohnya itu seperti faktor produksi menyangkut masalah buka kurung A, tutup kurung, lalu option dari jawaban, terus buka kurung lagi B, seperti pilihan ganda pada soal-soal ujian nasional atau soal-soal latihan yang terdapat di lembar kerja siswa atau terdapat di beberapa contoh soal-soal ujian. Yang keempat, tanda kurung dapat digunakan untuk mengapit angka atau huruf yang kehadirannya dapat dihilangkan. Contohnya, kata kokain diserap ke dalam bahasa Indonesia yang menjadi kokain. Setelah penulisan kokain itu, kita bisa menambahkan buka kurung dengan memasukkan huruf A kecil dan langsung tutup kurung. Atau bisa juga dengan contoh lain seperti Sahrul Gunawan berasal dari kota Bogor. Jadi penulisan kota buka kurung, kota huruf kecil semua, terus tutup kurung. Jadi itu contohnya untuk tanda baca untuk mengapit huruf atau angka kapital yang katanya bisa dihilangkan. Kemudian kali ini saya akan menjelaskan mengenai tanda kurung siku. Jadi tanda kurung siku itu fungsinya tidak beda jauh dengan kurung biasa. Yang pertama, tanda kurung siku juga dapat mengapit huruf, angka, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat. Bisa juga tanda kurung siku ini ditunjukkan untuk memberitahu bahwa ada kesalahan kata atau kalimat yang terdapat di dalam sebuah naskah. Contohnya seperti sang putri mendengar bunyi gemerisik. Jadi sang putri mendengar itu huruf D pada kata mendengar bisa digunakan tanda kurung siku di antara huruf D. Yang kedua, tanda kurung juga bisa digunakan sebagai kalimat penjelas dalam suatu tanda kurung biasa. Persamaan kedua proses ini perbedaannya dibicarakan dalam bab 2. Lihat halaman 35 sampai 38. Jadi dalam kalimat perbedaan
yang kedua, Jalan Keramat 3, garis miring 10. Dan contoh yang ketiga, tahun ajaran 2017, garis miring 2018. Selanjutnya, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau dan tiap. Contohnya, laki-laki garis miring perempuan, artinya laki-laki atau perempuan. Contoh yang kedua, 120 km garis miring per jam, artinya 120 km setiap jamnya. Perkenalkan, nama saya Nur Sifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Misalnya, yang pertama, gunung pun kan kudaki. Tanda penyingkat yang terdapat pada kata kan sama dengan beberapa akan. Yang kedua, 17 Agustus 45. Tanda penyingkat yang terdapat pada angka 45 sama artinya dengan 1945. Sekian, terima kasih. Oke, baik semuanya. Terima kasih telah menonton hingga akhir video presentasi kelompok 10 mengenai penggunaan tanda baca. Saya selaku moderator dan perwakilan dari teman-teman mengucapkan terima kasih telah menonton video ini dan mohon maaf bila ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan untuk didengar. Sekian dan terima kasih telah menonton. Sekian video dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.